Oke, di Giornata kemarin, tadi malam, ya, Milan berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-0 di kandang Udinese. Udinese ini, kadang-kadang jadi pembunuh para raja ya, dan jadi ini si tim ini emang nggak ketahuan nih hasilnya itu bakal kayak gimana. Ya kadang dengan tim yang sejajarnya itu dia kalah, tapi di tim yang lebih tinggi lawannya dia biasa menang. Ya seperti itulah karakternya si Udinese itu. Apalagi ketika ada di Natal ya pada waktu itu ya. Ya kali ini Udinese is Udinese. Ya kemenangan 3-0 ini membuat Milan ini bisa ngerangkap ke peringkat 3 nih ya. Ya kalau dari segi hasil sih nggak mungkin nggak gembira para fans Milanisti terutama gue. Cuman gini, gue itu hidup ya, hidup tahu AC Milan itu di zamannya Ancelotti pada waktu musim 2005-2006. Yang sayang banget itu adalah musim terakhirnya Shevchenko di Milan. Ya kemudian terus berganti, terus gue amatin, ya memang sampai saat ini belum lagi ada permainan pada zaman minimal zaman Ancelotti dulu, atau minimal waktu masih ada Kakak lah, kayak gitu. Oke, sempat Scudetto tahun 2011 dan beberapa tahun kemarin, beberapa musim kemarin, tetapi permainan yang seapik pada waktu Ancelotti dulu itu memang belum ada. Ya, karena memang ini faktor kualitas juga ya. Ini juga yang terjadi di Milan musim ini. It's okay, mereka beli pemain-pemain berkualitas, terutama Modric, juga Rabiot. Tetapi ini Modric ini kan terutama dia sudah hampir kehilangan sentuhan emasnya meskipun masih berguna di Milan. Rabiot di pertandingan kemarin ya cukup mobile lah. Dia memimpin lini tengah itu ya. Ya seenggaknya selama Jasari masih cedera ya. Ya kelihatan banget itu kemarin memang ya sepak kualitas itu ya kayak gitu ya. Nggak bisa bandingin kita dengan Liga Primer Inggris yang ada segitu skema dianalisis skemanya, ada yang gimana cara mainnya dan lain sebagai macamnya. Jadi kalau di Inggris itu kan beradu strategi itu benar gitu kan. Cuman kalau di Italia ini beradu kemenangan, beradu hasil. Kayak gitu. Ya itulah is culture ya. Ya tadi malam kalau dari segi Milan yang dibanding musim lalu, kalau gua sih memang masih melihat bahwa ini masih ada sisa-sisa dari permainan Milan musim lalu nih, mau tidak mau gitu. Cuman sedikit membaik, ya sedikit membaik. Seenggaknya lebih terarah lah gitu. Seenggaknya eee, para pemain harus berada di mana gitu ya. Yang artinya di sini tidak hanya mementingkan hasil ya, tapi ada proses di situ. Berbeda pada waktu Fonseca dan Conceição, ya Fonseca it's okay dia masih ada analisis strateginya. Tapi kalau dari Conceição itu kan dia mirip-mirip Mourinho gitu, yang lebih mementingkan hasil gimana pun caranya. Ya oke, 2 trofi minor didapatkan Supercoppa Italia, cuman pada waktu itu cuman akhirnya ngedrop juga dan sekarang nggak ikut ke mana-mana Milannya itu. Ya begitulah memang kalau, tim sebesar Milan hanya pakai main yang, gerasak-gerusuk gak jelas gitu, masih mending pada waktu Pioli gerasak-gerusuk ada jelasnya meskipun nggak begitu ampuh juga pada musim berikutnya setelah Scudetto ya. Nah ini di lawan di Udinese ini memang meraih hasil yang sangat maksimal, layak didapat, ya oke, layak didapat ya, dan apalagi dari gol ketiga itu kan jelas banget dari skema yang, cukup terorganisir sebenarnya, dipimpin oleh Rabiot juga, dari serangan balik. Nah dari gol pertama, dari gol, keduanya ini kan apalagi gol kedua itu kan human error sebetulnya, kesalahan bek Udinese yang nggak sengaja, berbenturan dengan polisi jadi diambil sama Fofana. Di gol pertama Pulisic itu kan dari sebuah skema apik dari Agege Estupinan nih, keterlibatan Estupinan yang bola muntah di kiper Udinese disambar oleh Pulisic. Ya Estupinan ini, karakternya itu nyerang banget lah ya, masih mending dengan Alexis yang dia bisa, eee, bertahan oke, nyerang pun bisa oke. Karena ini sebetulnya si pemain ini
pemain sayap dulunya ya. Sekarang masih lebih banyak diplot sama wingback dari skema Allegri yang cenderung 3-4-3 ya, daripada 3-5-2. Eee, tapi si Estupinan ini dia lebih banyak nyerang, dia lebih banyak crossing. Sementara si Alexis ini biasanya dia lebih nusuk ke jantung pertahanan. Ya, Gabia diplot sebagai kapten, ya. Nah, proses gol kedua ini dia human hero banget, langsung disamper Fofana ya. Ini gol pertama Fofana sejak gol pertama di musim ini Fofana itu ya, yang sering dijadiin lelucon oleh fansnya Milan sendiri, tendangan burung karena kemana aja. Tapi dia membuktikan kualitasnya di pertandingan ini. Ya kalau untuk gol ketiga itu benar-benar skema banget dari serangan balik yang langsung build up ya, dipimpin oleh Rabiot dan langsung diterima oleh Pulisic. Ya memang dia ada unsur ini, ada unsur kipernya juga ya. Nggak begitu bagus juga, tapi it's okay ya, hasil is hasil, gitu. Cuman ini harapannya sih, gue sih masih dengan komposisi skuad yang sekarang lebih lebih menginginkan permainan yang lebih dari musim lalu sebetulnya. Sementara musim ini masih belum kelihatan. Ya memang ini baru Jonata keempat ya. Kita saksikan aja gimana ke depannya. Dan ini bisa jadi bekal untuk ke depannya, sinyal ya. Ya kita harus menunggu setidaknya sampai pertengahan musim, di mana Milan ini berbicara di Serie A ya. Ya jadwal padat sudah menunggu nih. Ada lawan Lecce lagi, ada lawan Napoli juga nanti. Ya ini sebenarnya Napoli ini jadi ujian Milan itu sejauh mana sudah mempersiapkan musim ini bersama Allegri ini ya, kayak gitu. Ya, seperti now it's good. Ya meskipun agak nggak bisa bilang ugly win, tetapi kalaupun dibilang prosesnya bagus juga enggak, ya Itali banget lah, kayak gitu lah ya. Ya kalau di sini gua nilai kalau permainan Eropa kayak gini, bakal repot juga ngadepin tim-tim yang lain, kayak gitu. Oke segitu yang bisa sampaikan. Thanks for all.